Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dita Putri Rahmadiani dari Hukum Tata Negara semester 2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyampaikan review materi dari mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak Idham Fautanu sebagai bentuk pengumpulan tugas ulangan tengah semester. Baiklah, pada pertemuan pertama kali mata kuliah Ilmu Negara disampaikan oleh yang terhormat dosen pengampu bagaimana sih proses pembelajaran selama 1 semester ke depan terkait mata kuliah ilmu negara ini. Disampaikan bahwasannya untuk perkuliahan mata kuliah ilmu negara sendiri itu akan memanfaatkan sarana atau media berupa LMS dan ENOS dan itu akan dimaksimalkan. Nah, untuk teknisnya sendiri secara gambaran besarnya bahwasannya nanti dosen pengampu akan memberikan sebuah materi di mana materi tersebut tersistem. Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan materi maka akan bisa diketahui oleh dosen pengampu. Nah, setelah kita memahami materi tersebut maka akan ada bentuk diskusi yaitu forum. Di situ kita dapat berpendapat, bertukar pikiran, kemudian kita dapat saling menanggapi bahkan saling mengkritik satu sama lain dan memperbaiki opini satu sama lain antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan begitu diskusi akan berjalan dengan hidup begitu ya. Tidak hanya dari satu arah tapi dua arah. Lanjut pada pertemuan kedua mata kuliah ini atau mata kuliah ilmu negara dengan pembahasan konsep dasar ilmu negara oleh beberapa aliran dan beberapa sudut pandang. Pertama ada skema ilmu negara yang disampaikan oleh George Jelinek. Beliau merupakan bapak ilmu negara yang menggagas ilmu negara itu sendiri atau istilah ilmu negara itu sendiri. Beliau merupakan profesor hukum dari Jerman. Teori atau gagasan terkait ilmu negara ini dibahas beliau dalam suatu karya beliau. Karya tersebut dikenal dengan The General Theory of the State atau Eligement Staatslehre. Dalam karya tersebut, beliau mengelompokkan skema ilmu negara dari ilmu negara yang umum menjadi ilmu negara yang khusus. Ini dipicu karena beliau menganggap bahwa negara itu tidak hanya dapat ditinjau hanya sekedar dari sisi secara umum, namun lebih kepada secara khusus juga, yaitu secara sosial maupun secara hukum. Jadi istilah ilmu negara pertama kali digagas di UGM tahun 1946. Sementara menurut aliran Cronenberg bahwasannya fokus ilmu negara sendiri tidak hanya ditinjau dari aspek hukum, melainkan juga aspek fundamental dan aspek historis. Terdapat juga aliran ilmu negara dari Socrates, Aristoteles, dan lain sebagainya. Kalau objek pembahasan dari ilmu negara sendiri terbagi menjadi hakikat negara, asal mula negara, serta bentuk-bentuk negara dan pemerintahannya. Juga beberapa ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu negara, yakni hukum tata negara, ilmu politik, hukum administrasi negara, dan ilmu ekonomi. Kemudian pada pertemuan ketiga dibahas pula terkait definisi negara menurut beberapa ahli, kemudian hakikat dari negara. Menurut Aristoteles, bahwasannya negara merupakan kelompok keluarga atau kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Kemudian, menurut pendapat Jean Bodin, bahwasannya negara merupakan pemerintahan yang tertata dan terdiri atas keluarga-keluarga dan memiliki tujuan bersama. Kemudian, pengertian negara menurut Marx atau Karl Marx, bahwasannya negara itu adalah alat yang digunakan oleh kelompok tertentu atau kelompok penguasa untuk menindas kelompok yang lebih lemah. Hakikat daripada negara sendiri adalah organisasi kekuasaan yang meliputi dan menyatukan kelompok manusia yang bisa disebut juga dengan bangsa. Negara sebagai organisasi memiliki suatu kewibawaan, sehingga ia memiliki sifat memaksa dan harus ditaati oleh seluruh rakyatnya. Baiklah, selanjutnya pada pertemuan keempat kita membahas terkait unsur-unsur negara yang terdiri dari wilayah, penduduk, pemerintah, dan pengakuan. Inti pembahasan dari masalah wilayah adalah bahwasannya suatu daerah dikatakan wilayah apabila memiliki batas-batas daerah teritori yang jelas. Fungsi wilayah sendiri di sini adalah sebagai unit geografis, yakni tempat penduduk dan pemerintahan melaksanakan sistem bernegaranya. Selanjutnya adalah pembahasan terkait penduduk. Penduduk sendiri kedudukannya bersifat mutlak atau harus ada dalam suatu negara, karena penduduk negara merupakan hasil olah pikir
dari manusia atau penduduk itu sendiri, dan tujuannya adalah untuk membantu keberlangsungan hidup manusia tersebut. Selanjutnya terkait kedaulatan atau pemerintah yang berdaulat. Maknanya di sini adalah bahwasannya untuk mengatur segala aspek dalam negara diperlukan kekuasaan atau kedaulatan tersebut. Kedaulatan sendiri dibagi menjadi dua, yakni kedaulatan de facto dan kedaulatan de jure. Ini adalah pengakuan dari negara lain atau deklaratif. Pengakuan dari negara lain sendiri di sini sifatnya adalah pengakuan eksternal, di mana ini bisa didapatkan melalui jalur kerjasama atau bisa juga melalui jalur mengikuti event-event internasional. Selanjutnya, pada pertemuan kelima dibahas terkait teori-teori ilmu negara, yakni teori formal, teori kapitalisme klasik, teori Marxis, dan teori Bonapartis. Pertama, teori negara formal. Teori ini melihat atau memandang sebuah negara sebagai lembaga formal dari sudut pandang normatif dan yuridis. Teori kapitalis klasik. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai organ kemasyarakatan yang memiliki peran kecil, yakni negara hanya sebagai pelayan masyarakat. Selanjutnya adalah teori negara Marxis. Teori ini digagas oleh Karl Marx atau Marx, bahwasanya negara merupakan suatu alat yang dipergunakan kaum yang lebih kuat, yakni kaum borjuis, untuk menindas kaum yang lebih lemah, yakni kaum proletar. Terakhir adalah teori negara Bonapartis. Teori ini digagas oleh Louis Bonaparte. Ini adalah versi lain dari teori negara menurut Marx, bahwasannya negara di sini tidak hanya sekedar sebagai alat, juga dipandang negara memiliki kemandirian relatif sehingga bisa mempertahankan sistem kapitalisme. Selanjutnya masuk pada pertemuan kelima, yang merupakan lanjutan dari pertemuan keempat, juga membahas terkait teori-teori ilmu negara. Pertemuan kelima kali ini akan dibahas terkait teori ilmu negara pluralis, korporatis, strukturalis, dan organis. Teori negara pluralis yang pertama. Teori ini melihat bahwasannya negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor negara yang mempengaruhi perjalanan negara tersebut. Ini adalah teori negara korporatis oleh Kevin Passmore. Kevin Passmore menganggap bahwa korporatisme itu mempunyai motif politik yang terorganisir. Selanjutnya adalah teori negara strukturalis yang memperlihatkan bahwasannya negara itu memiliki kemandirian yang relatif, atau dalam kata lain adalah otonomi yang relatif. Adalah teori negara organis yang melihat bahwasannya negara itu memiliki kemandirian yang besar dan negara berperan aktif dalam mengambil kebijakan non-demokratis. Selanjutnya pada pertemuan ketujuh, yakni pertemuan terakhir, dibahas terkait asal mula negara dan bagaimana suatu negara lenyap. Pertama, asal mula negara pada zaman Yunani kuno, yakni dimulai pada abad 4-8 sebelum Masehi, menggunakan bahasa Yunani, tersebar ke beberapa tempat, yakni Aegean, Kepulauan Sisili, dan Italia Selatan, termasuk semenanjung Mediterania, termasuk Spanyol, Prancis, Libya, dan sebagainya. Saat ini bentuk negara yakni polis, wilayah atau kota, salah satunya adalah Athena, yang memenuhi persyaratan sebagai kota modern pada saat itu. Beberapa tokoh yang menggagas tentang asal mula negara lahir pada masa Yunani kuno ini diantaranya adalah Socrates, Aristoteles, dan Plato. Socrates bahwasanya negara itu berasal dari hakikat manusia itu sendiri, yang dimana manusia itu menghendaki adanya pergaulan. Kemudian menurut Plato bahwasanya asal mula negara terbentuk karena kebutuhan dasar atau kebutuhan manusia berupa pangan atau makanan. Itulah manusia membentuk kelompok sosial karena ia tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Dari kelompok sosial tersebutlah terbentuk kontrak sosial. Kemudian Aristoteles. Menurut Aristoteles bahwasanya asal mula negara itu karena adanya pergaulan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu terbentuklah keluarga, dan keluarga ini akan melakukan penggabungan sehingga membentuk negara. Selanjutnya adalah masa Romawi kuno. Di masa ini terdapat 3 tokoh, yakni Lucretius, Polybius, dan Cicero. Pada masa Romawi ini, perkembangan selanjutnya bangsa Yunani yang besar itu jatuh dan terpecah dalam kekuasaan Liberium. Romawi sebenarnya asal mulanya masih dari Yunani. Oleh sebab itu sedikit kebudayaan Yunani yang mempengaruhi Romawi, sekalipun ada jumlah perbedaan di antara keduanya. Pendapat Lucretius terkait asal mula negara itu sama dengan Aristoteles, bahwasanya manusia ini perlu bergaul dengan manusia lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, ia membentuk kontrak dan terbentuklah negara. Dan menurut Polybius bahwasanya asal mula negara itu terbentuk akibat sebuah tirani atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja-raja mereka kala itu.
Akibat kesewenang-wenangan tersebutlah warga negara merasa geram dan jenuh. Untuk itu mereka membentuk sebuah negara. Dan pada masa Polybius ini lahir sebuah negara yang menganut konstitusi nasionalisme. Kemudian menurut Cicero, bahwasanya asal mula negara itu tidaklah terbentuk dari individu-individu, melainkan sudah terbentuk kehidupan negara kota, sehingga populasi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut sudah terjalin kehidupan bernegara dalam bentuk formal. Untuk menertibkan hal itu terjadilah bentuk kontrak sosial. Fase yang ketiga yaitu masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi pra-Renaissance dan pasca-Renaissance. Pada masa abad pertengahan ini terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga masa ini tenggelam dengan masa yang disebut dengan abad kegelapan. Dan setelah abad pra-Renaissance masuk kepada masa Renaissance, di mana abad ini mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak. Francisco Suarez, Hugo Gratius, dan Thomas Hobbes. Terakhir adalah masa Aufklärung, di mana masa ini terdapat beberapa tokoh. Yang pertama John Locke, yang berpandangan bahwa keberadaan negara ini adalah karena adanya pergantian pemerintah atau pergantian antara warga negara. Selanjutnya yang kedua adalah Montesquieu, yang berpandangan bahwa awal mula suatu negara adalah karena faktor kekuasaan, sehingga terjadi kesewenang-wenangan dan perlu untuk dipisahkan. Selanjutnya menurut J.J. Rousseau, bahwasannya asal mula negara adalah kontrak sosial yang diantara masyarakat itu sendiri. Yang terakhir menurut Immanuel Kant, bahwasannya asal mula negara adalah keinginan membuat negara hukum. Sekian saja pemaparan review materi dari saya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 sebagai tugas UTS. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.